قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الرحيم الجبار القدير القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا غنى إلا بالافتقار لرحمته ولا عز إلا بالتذلل لعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita melanjutkan ikhwah sekalian rahimakumullah dari kitab As-Sahih Al-Bukhari di kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Ilm, bab yang ke-6, yaitu bab ma jaa fil ilm. Ya, insyaallah akan kita lanjut terus sampai, mudah-mudahan insyaallah sampai bab ke-8. Tafadhal iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Al-qira'atu wal ardu ala al-muhaddith wa ra'a al-Hasan wa al-Thawri wa Malik al-qira'ah jaizah. Wahtajja ba'duhum fil qira'ah ala al-alim bi hadithi Dhimam ibn Tha'labah قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالسكت يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف بن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا. Yakfi. Bab ma jaa fil ilm. Bab ini mencakup beberapa faedah yang masyhur dalam ilmu mustalah al-hadis, sehingga memang faedah yang akan kita dapat di sini kita tidak banyak menimbaknya, walaupun tetap banyak faedahnya, melainkan karena fokus kita di hadisnya bukan mustalahnya, maka kita baca semata. Firman Allah Ta'ala: wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabb, tambahkanlah untuk saya ilmu. Al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddithi, di antara bentuk ilmu al-qira'ah, membaca dan membacakan terhadap al-muhaddits, yaitu kepada seorang ahli hadis, kepada ahli hadis. Maka di sini ada istilah namanya al-qiraah. Pada zaman
ahlul hadis zaman salaf kita ada istilah yaitu al-qiraah, membaca, dan al-qiraatu 'alal 'alim, membaca di hadapan ulama. Sebagian beliau membaca seperti ini. Maka di sini wara'al Hasan wa Thawri wa Malikun al-qira'ata jaizah. Al-Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri dan Malik bin Anas berpendapat bahwasanya al-qira'ata jaizatan. Al-qira'atu jaizah yaitu maksudnya di sini membaca suatu kitab atau riwayat di hadapan sang alim, yang kemudian pembaca tersebut nanti di luar arena majlis tersebut dia akan berkata kepada orang-orang atau kepada murid-muridnya, haddatsani fulan, telah menceritakan kepadaku fulan. Paham tak ikhwan? Misalnya Anda memiliki kitab, ini kitab riwayat Anda catat dari riwayat guru Anda. Taib, kita adakan kajian kitab Anda. Iqra, beliau pun membaca dan Anda mendengar, ya, mendengar. Beliau membaca, Anda mendengar. Taib. Maka beliau membaca sekaligus menghafalkan atau mungkin menulis ulang dan seterusnya. Kemudian nanti setelah keluar dari majlis, beliau nanti mungkin punya majlis berikutnya, yang mana beliau bukan seorang qari lagi, melainkan seorang syekh, beliau jadi gurunya. Dan kemudian dalam majlis tersebut beliau berkata kepada murid-muridnya, haddatsani Hasan, Hasan telah menceritakan kepada saya. Itu bagi Sufyan al-Thawri, Hasan al-Basri dan Malik boleh. Ya, padahal secara hakiki Anda tidak mengabarkan kepadanya, melainkan beliau membacakan kepada untuk Anda. Kalau mengabarkan kepada dia berarti Anda bilang kepada beliau, telah mengabarkan kepada saya fulan dari fulan Rasulullah SAW bersabda. Maka beliau menyimakkan, Anda mengabarkan kepada beliau. Beliau kemudian mengabarkan kepada orang-orang dengan mengatakan haddatsani atau akhbarani Hasan. Tapi kalau skemanya itu kayak tadi, beliau membaca kitab Anda, ya, itu kan yang lebih pantas adalah, ya, bisa dikatakan haddatsani Hasan qira'atan alaihi. Hasan telah mengabarkan kepada saya dengan cara saya membacakan atas Hasan. Nah, itu bisa. Mungkin agak-agak bingung antum ya. Jadi makanya Anda enggak mau mendalam di dalam masalah ini karena ini untuk orang-orang yang memang menginginkan takhusus di ilmu hadis atau mustalah hadis. Ala kulli hal, kita tidak banyak untuk membaca hal tersebut, melainkan karena memang medan yang ana hadapi ini bukan medan orang yang khusus untuk ilmu hadis, sehingga kita skip menuju ke nomor 63. Tafadhal. Haddatsana Abdullah qala muallif haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Sa'id huwa al-Muqburi an Syarik ibni Abdullah ibn Abi Namir annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul bainama nahnu julusun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anaqahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala lahum ayyukum Muhammad wan nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranayhi faqulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki' faqala lahu ar-rajul ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل ما بدا لك فقال أسألك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم وليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب di sini hadis nomor 63 ya ikhwah sekalian. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Sa'id Al-Maqburi an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir bahwasanya Syarik mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita menceritakan hadis atau menceritakan tentang Dhimam bin Tha'labah. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Dan biasanya para sahabat duduk bersama Nabi di dalam masjid untuk majelis ilmu. Ini menunjukkan sunnahnya mengadakan majelis ilmu di masjid. Ada seorang alim yang alim tersebut kemudian menyampaikan ilmu dan berfatwa sesuai dengan apa yang ditanyakan, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dakhala rajulun ala jamal. Ada seorang rajul menunjukkan pria dewasa masuk ke masjid dan dia tadinya berada di atas jamal yaitu unta. Fa anakhahu fil masjid. Dan orang tersebut menambatkan untanya di masjid. Untanya ditambatkan di masjid ya. Dan dalam riwayat lain ditambatkan di sahat yaitu di luarnya masjid, di teras masjid. Thumma aqalah ya diikat kemudian entah di tiang masjid atau di bagian luar masjid. Thumma qala lahum ayyukum Muhammad. Kemudian berkata pria itu terhadap para sahabat, ayyukum Muhammad. Siapa di antara kalian yang Muhammad namanya? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhuhranayhim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang muttaqi. Muttaqi ini ada dua makna. Imma makna bersandar di salah satu sisi atau bersandar dengan salah satu sisi ya, atau dimaknai muttaqi ini yaitu mutarabbi', yaitu imma muttaqi' maknanya mu'tamid ahadi syaqqaihi gitu loh, artinya nyender setengah gitu loh, ini muttaqi ya, kayak dia enggak ada ya, enggak muttaqi ini nyender setengah. Entah nyender sama temannya atau sama tembok dan seterusnya, nyender setengah, nyantai gitu, nyantai. Ini menunjukkan bolehnya duduk santai di masjid. Boleh. Ya, kecuali pas lagi ujian, jangan, ya. Boleh duduk santai di masjid. Selama bukan dalam event atau acara yang memang tidak layak seseorang duduk terlalu santai di sana. Seperti ketika antara azan dan iqamah. Maka ini tidak layak karena ketika itu orang-orang mulai serius untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwan, bisa juga muttaqi dimaknai apa? Tadi yang kedua, selain mu'tamid ila ahadi syaqqaihi, yang kedua mutarabbi'. Dan mutarabbi' itu adalah duduk, kalau bahasa kita duduk sila. Mutarabbi' duduk sila. Ya. Duduk sila itu bukan berarti antum sunnah duduk sila di masjid, enggak juga. Boleh. Adapun salat duduk itu ada beberapa model. Imma antum salat duduk di atas bangku atau kursi, ya. Dan kalau antum duduk di atas bangku atau kursi, antum ruku' dan sujud dengan isyarat seperti ini, tidak perlu sujud ke bawah. Imma antum duduk seperti duduknya antum salat, yaitu duduk iftirash, ya, tegak. Atau imma dan yang afdal
antum duduk mutarabbi', yaitu duduk sila. Lagi salat dalam keadaan duduk sila. Rasulullah SAW melakukannya. Tapi itu untuk salat sunnah. Adapun untuk salat wajib, antum wajib untuk berdiri, kecuali kalau antum tidak bisa berdiri. Ala kulli hal, entah Rasulullah SAW duduk sila atau senderan, tapi yang penting di antara para sahabat, antara pundak-pundak sahabat. Orang tersebut bertanya, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak memiliki ketercolokan perbedaan antara sahabat-sahabatnya. Begitu ya. Entah dari segi perawakan, penampilan atau pakaian dan seterusnya. Gitu. Serupa gitu. Ya. Tapi ini tidak melazimkan bahwa seseorang itu tidak boleh ada perbedaan dengan orang lain. Enggak juga gitu, apalagi di Indonesia. Indonesia ini kaya akan perbedaan suku, tradisi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun maksudnya di sini adalah, dan kita tahu pakaian Arab itu kan gitu-gitu aja sebenarnya. Dan maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW tidak ada maksud untuk membedakan antara dirinya dengan siapapun dari kaum muslimin, kendati pun beliau Rasulullah. Di antara buktinya adalah beliau berbaur dengan mereka. Di antara bukti lainnya beliau berpakaian sesuai pakaian tradisi umumnya orang-orang ketika itu. Ya memang pakai gamis juga. Ala kulli hal. Faqulna hadza ar-rajulul abyadul muttaqi. Ini nih orang yang putih ini, Nabi Muhammad SAW putih, yang sedang bersandar atau sedang duduk sila. Faqala lahu ar-rajul, maka pria tersebut berkata kepada Rasulullah, Ibnu Abdul Muttalib, engkau adalah cucunya Abdul Muttalib? Faqala lahu Nabi SAW, qad ajabtuk. Qad ajabtuk itu seperti kalau bahasa kita labbaik. Ya. Ya. Apa ya? May I help you gitu. Ya. Anta cucunya Abdul Muttalib? Ya, ada yang bisa saya bantu gitu. Qad ajabtuk. Ya. Faqala ar-rajulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pria tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah." Saya mau nanya nih. Tapi saya akan membuatmu keberatan dengan pertanyaan saya ini takutnya gitu loh. Jadi mau bertanya tapi memberi kisi-kisi, ini pertanyaannya kayaknya takutnya membuatmu merasa berat. Kalau mungkin di antara kita seperti ini ikhwan. Assalamualaikum Ustaz, WhatsApp di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Afwan, ana boleh nanya enggak Ustaz? Tafadhol. Tapi afwan ini pertanyaan agak panjang Ustaz. Tafadhol. Perkataan tapi afwan ini pertanyaan anak agak panjang. Ini merupakan adab agar ustadznya tidak kaget. Iya. Jangan ujuk-ujuk, Assalamualaikum, afwan tolong dijawab ya Ustaz ya pertanyaan ini. 1 halaman. Ustadznya habis itu apa? Waalaikumsalam. Dah. Anak kadang-kadang gitu. Ya. Karena kadang-kadang anak lihat WhatsApp pas lagi lampu merah. Ya. Panjang banget ini. Anak jawab aja waalaikumsalam. Itu pun jawabnya pakai word prediction, pakai prediksi tulisan. Tek. Jadi bisa cepat kan. Habis itu skip karena ya masa Anda baca lampu hijau nanti. Sampai rumah lupa, udah gitu. Iya. Maka di sini kata orang tersebut, saya mau nanya nih, tapi kayaknya bakal berat pertanyaan saya. Saya bakal menekankan pertanyaan saya Rasulullah. Fala tajid alayya fi nafsik, maka tolong jangan marah sama saya. Gitu loh. Jangan keberatan ya Rasulullah gitu. Ini adab ikhwan. Ya, adab. Afwan Ustaz, berkenan enggak untuk menjawab pertanyaan saya? Tapi pertanyaan saya afwan nih agak panjang, urusan pribadi. Mohon kiranya Ustaz bersedia untuk membacanya minimal. Gitu, itu bagus. Ya, kemudian maka kata Nabi SAW, sal amma badalak. Udah tanya aja apa yang ada di pikiranmu, silahkan. Maka berkata orang tersebut, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Saya akan bertanya kepadamu atas nama Rabbmu
dan Rabb siapapun sebelum kamu, yaitu Rabbul Alamin. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus engkau kepada manusia seluruhnya? Ya. Ikhwan, antum ngerasa bassnya terlalu ini atau gimana? Nafas anda kok kayaknya terlalu nonjok-nonjok ini, ah? Terganggu enggak ya ikhwan antum? Anda merasa anda menonjok diri anda sendiri dengan nafas anda? Hah? Iya, apa? Hah? Turunin nanti takutnya dor gitu dia biasanya. Oke, pelan-pelan. Enggak, pakai ini lebih baik, Pak. Tes, mendingan? Panitianya hilang. Mana panitia? Panitia ada enggak? Enggak ada panitia, Allah musta'an. Panitia sibuk menjadi lilin, menerangi umat, dia terbakar. Ya sofwa ya. Taib, di sini ini lebih baik nih. Ahsan ana jadi panitianya sepertinya. Ya, taib. As'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Saya bertanya kepada engkau atas nama Rabbmu, Rabbul Alamin. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus engkau kepada manusia seluruhnya? Karena sebelumnya para nabi mereka diutus kepada kaum mereka masing-masing. Dan ini diantara kekhususan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan sebelumnya kepadaku. Kepada Nabi sebelumnya. Dan diantaranya ya, para nabi diutus kepada kaum mereka masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel saja. Ya juga kepada Firaun juga gitu loh. Tetapi Firaunnya saja yang Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahinya. Sedangkan kaumnya Firaun enggak. Yang penting Bani Israel aja dulu, kaumnya sendiri. Dan nabi-nabi lain kaumnya sendiri dulu. Adapun Nabi Muhammad alaihissalam itu diutus untuk seluruh yang beliau sempat temui. Baik itu Arab atau siapapun non-Arab. Pokoknya semuanya kena risalahnya Nabi SAW. Begitu. Maka kata Nabi SAW, Allahumma na'am. Iya, ya Allah, na'am, ya. Allahumma ini lafal tambahan untuk tabarruk. Lafal tambahan untuk tabarruk. Ini bukan untuk doa. Allahumma di sini bukan untuk doa. Allahumma na'am yaitu untuk tabarruk, menyebutkan lafal jalalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya Allah na'am. Yang itu jadi tradisi kadang-kadang. Tradisi tanpa disadari terceplos di lisan. Seperti kadang-kadang orang Arab antum lihat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, syuf ya Allah. Itu apakah benar dia doa? Enggak ya. Ya. Kalau misalnya antum lagi di Makkah atau Madinah misalnya, lagi di Masjidil Haram, ya, antum salat tidak pada tempatnya, pasti antum ditegur sama tentara atau polisi masjid, ya. Apa panggilannya? Haji. Ya haji, ya antum didoain supaya haji, padahal masih ya umrah gitu ya harusnya. Ya haji, gitu kan? Lafal ya haji ini enggak asing di telinga kita bagi yang udah pernah kesana itu. Ya haji ya, baik, kemudian antum diterakin, kalau perempuan ya hajah. Ya haji, gitu kan? Atau kadang-kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kum, ya Allah, kum, gitu. Ya Allah di sini bukan manggil antum sebagai Allah, bukan. Ini aslinya lafal seperti Allahumma, ya Allah, tabarruk. Tapi menjadi kebiasaan di lisan orang Arab. Gitu. Kadang-kadang kalau antum di pesantren-pesantren, ustadz itu akan kayak gitu biasanya. Ada ikhwan di pengajian tidur. Kalau kita anak enggak bakal bangunin antum. Antum tafadhol tidur, yang penting jangan ngorok aja. Ya. Ya kalau di pesantren, ya Allah kum, ya Allah, ya Allah kum. Gitu. Di sini bukan ya Allah maksudnya memanggil Rabbnya, Rabbul Alamin dipanggil dan disuruh bangkit, bukan. Tapi di sini kalimat tambahan untuk penegasan dan untuk tabarruk, asli seperti itu. Cuman menjadi kebiasaan saja. Kemudian qal anshuduka billah. Lagi-lagi ini untuk menegaskan, jadi penanya menegaskan. Saya menyeru engkau, saya bersumpah kepada Allah Ta'ala dengan menyeru engkau ni wahai Muhammad, wahai Nabi Allah. Allahu amarka an nusalliya salawatil khamsa fil yawmi wal laylah.
apakah Allah Ta'ala yang memerintah engkau agar kita salat 5 waktu di sepanjang malam dan di hari dan malam? Satu hari full day 5 times, 5 waktu. Maka kata Nabi SAW, Allahumma na'am. Ya Allah, na'am. Maka kemudian kata orang tersebut, anshuduka billah, saya bersumpah lagi menyeru engkau dengan atas nama Allah Ta'ala, Allahu amaraka an nasuma hadha syahra minas sanah, apakah Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada engkau agar kami itu puasa di bulan, ya, hadha syahr, bulan Ramadan. Ini menunjukkan beliau ini, orang ini datang pada bulan Ramadan. Engkau memerintahkan kami untuk puasa di bulan ini dari 1 tahun ini. Maka kata Nabi SAW, Allahumma na'am. Ya Allah, na'am. Ya, betul. Maka ditanya lagi, anshuduka billah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqata min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Apakah Allah yang memerintahkan engkau agar engkau mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya di antara kami, kemudian membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami? Maka kata Nabi SAW, Allahumma na'am. Ya Allah, na'am. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut berkata, amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Aku beriman kepada apa yang engkau datang dengannya, itu kepada wahyu tersebut. Aku beriman kepada semua wahyu tersebut, dan aku adalah rasul. Arti rasul di sini utusan. Aku adalah utusan orang-orang di belakangku dari kaumku, dan aku adalah Dhimam bin Tha'labah, akhu Bani Sa'ad bin Bakar, disebutkan kabilahnya. Jadi dia itu utusan, diutus oleh kaumnya untuk nanya tuh benar enggak tuh itu Muhammad nabi terakhir. Maka kemudian tabayun, ya, klarifikasi, benar ternyata. Nanti dia akan kembali ke kaumnya untuk mendakwahkan semua itu. Begitu ya. Taib. Kita lanjut ke apa korelasinya hadis ini dengan bab ma jaa fil ilm. Bolehnya meriwayatkan ilmu. Sekarang yang nanya siapa? Lihat pertanyaan orang ini. Dia nanya dengan menggelontorkan faedah. Apakah benar gini? Rasulullah tinggal menjawab, Allahumma na'am. Iya, betul. Jadi pertanyaan itu cuma butuh na'am atau la, na'am atau la, na'am atau la. Dijawab na'am. Maka ini menjadi ilmu pertanyaan tersebut. Di sini Rasulullah tidak mengabarkan apapun kecuali na'am. Dan orang tersebut kemudian akan mengabarkan kepada kaumnya. Boleh dengan lafal, Rasulullah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya begini gitu. Oleh. Misalnya antum nanya seperti sebagian dari Bapak tadi. Pak Ustadz umurnya berapa? Anda bilang misalnya Anda bilang umur Anda 41 tahun, Ustaz. 41 tahun. Anda bilang gitu. Afwan, antum nanya misalnya, Ustadz umurnya di atas 40 ya? Anda bilang belum sampai 40. Afwan, Anda bilang belum, gitu aja, belum. Kemudian antum pun mengabarkan ke orang-orang, ternyata Ustadz Hasan umurnya belum 40 tahun. Sekarang Anda ngomong enggak gitu? Enggak, Anda cuma ngomong belum, Pak. Tapi antum mengabarkan ke orang-orang, Ustadz Hasan mengabarkan kepada Anda bahwa saya umur beliau belum 40 tahun. Itu sah tidak? Sah. Karena yang lebih ditekankan adalah makna. Ya, makna, ya. Begitu, wallahu a'lam. Fadhal, dilanjutkan ke berikutnya. Bismillah, qala muallif rahimahullah, bab ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Wa qala Anas, nasakha Uthmanul masahifa faba'atha biha ila al-afaq. Wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik dhalika jaizan. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانا كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. باب ما يذكر في المناولة. Bab tentang metode riwayat dengan munawalah wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan,
dan penulisan ulama dengan ilmu ke negeri-negeri. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, nasakha Utsmanul masahifa fa ba'atha biha ila al-afaq. Utsman memerintahkan untuk mengkopas mushaf-mushaf, ditulis ulang yang banyak, dan diutus mushaf tersebut disebarkan ke ufuk dunia, kemana-mana. Wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Mereka semua menganggap hal tersebut diperbolehkan sebagai riwayat. Wahtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalati bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Hijaz mereka berhujjah akan bolehnya melakukan metode munawalah dalam periwayatan dengan cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kataba li amiri sariyati kitaban. Nabi SAW menulis untuk pemimpin dari golongan As-Sariyah suatu tulisan atau risalah. Maka berkata kepada utusannya Rasulullah SAW, la taqra'u hatta tablughu makana kadza kadza. Kamu jangan baca risalah itu sebelum kamu sampai tempat tujuan. Falamma balagha dzalikal makan, ketika utusannya Nabi SAW sampai ke tempat tujuan untuk dakwah, qara'ahu 'alan nas, maka utusan tersebut membaca risalah tersebut untuk manusia di tempat tersebut. Wa akhbarahum bi amri Nabi SAW, dan mengabarkan bahwasanya ini perintah Nabi. Misalnya Nabi berkata di risalahnya, kata Nabi SAW, sembahlah Allah Ta'ala, janganlah berbuat syirik, misalnya begitu. Terus dijadikan surat, pegang ini, jangan dibuka, jangan dibaca, kamu ke tempat itu, baru kamu boleh baca di tempat tersebut pada orang-orang. Maka orang tersebut, sahabat, memegang amanah, baru sampai tempat tujuan baru dibaca. Wahai manusia sekalian, Rasulullah mengabarkan kepada saya bahwasanya kalian harus bertauhid dan dilarang berbuat syirik. Sekarang pertanyaannya, antum ini membacakan risalahnya Rasulullah SAW di sini, antum membacakan risalah beliau atau beliau mengabarkan kepada antum pada hakikatnya? Maksudnya beliau membacakan kepada antum atau antum membaca risalahnya? Antum membaca risalahnya, ya kan? Bukan kayak misalnya anda bilang begini, terus antum kemudian mendengar, maka antum boleh meriwayatkan telah mengabarkan kepadaku Ustaz Hasan. Ustaz Hasan telah mengabarkan kepadaku. Ya, anda mengabarkan kepada antum, anda bilang ke antum. Tapi sekarang pakai metode munawalah, anda menulis tulisan, ya, tolong bacakan. Antum baca sendiri, ya, dan kemudian antum bacakan kepada orang lain, dan kemudian antum mengatakan Ustaz Hasan telah mengabarkan kepada saya bahwa saya begini-begini, antum baca. Maka bisa ini disebut khabar, enggak ada masalah. Ya, pokoknya intinya seperti itu, ikhwan. Kita tidak berlarut dalam hal ini, ya, karena ini ilmu mustalah. Ajal, fadhal. Bismillah, qala muallif rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud أن عبد الله ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فرفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدع عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. Taib, di sini ikhwan dari hadis Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW ba'atha bi kitabihi rajulan. Rasulullah SAW mengutus seorang pria dengan risalah dari beliau. Wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimil bahrain. Dan Rasulullah merintahkan dia untuk membawanya ke Bahrain, ke penguasa Bahrain. Fadafa'ahu 'azimul bahraini ila Kisra. Kemudian penguasa Bahrain itu melontarkan surat tersebut ke Kisra, Persia, Raja Persia. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika Raja Persia membacanya, Raja Persia kemudian merobeknya. Fahasibtu anna ibn al-Musayyib qal, dan aku menyangka dan mendengar Ibnu Musayyib berkata, fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumazzaqu kull mumazzaq. Rasulullah kemudian mendoakan keburukan kepada Raja Kisra Persia tersebut, ya, agar mereka dirobek dengan serobek-robeknya kerajaan tersebut, dan itu yang hak terjadi. Dan sampai kapanpun insyaallah kerajaan Persia walaupun sedang dibangun oleh orang-orang Syiah
akan Allah robek-robek terus. Semoga Allah hinakan orang-orang Syiah baik di Persia ataupun di Indonesia. Ya. Taib, ikhwan, ana untuk pertemuan kali ini ada sepertinya hanya sampai Isya insyaallah. Jadi tidak lanjutkan ba'da Isya. Ada seperti agak redup-redup gimana gitu mata anak, pengen tidur tapi di majelis ya. Kalau anak tidur antum gimana ya? Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru tidur, muridnya ngigo ya. Fadhal. Bismillah, qala muallif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan, akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yuktab faqila lahu innahum la yuqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha khataman min fiddah nakshuhu Muhammadun Rasulullah ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi faqultu liqatadah man qala nakshuhu Muhammadun Rasulullah qala Anas. Baik, di sini ikhwan sekalian masalah cincin. Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik, kataban Nabi SAW kitaban, yaitu maksudnya menulis di sini au arada an yaktub. Menulis di sini apakah Nabi SAW yang nulis atau selainnya? Maka yang sahih ini majaz. Karena Rasulullah SAW ummi, tidak bisa melihat, tidak bisa menulis. Ya, maka ini majaz. Yaitu menyandarkan perbuatan kepada bukan pemilik perbuatan. Yang menulis bukan Nabi SAW. Seperti misalnya presiden membangun jalan tol, yang membangun bukan presiden, tapi kuli bangunan atau para insinyurnya dan seterusnya lah. Ya begitu. Atau beliau ingin untuk menulis, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahum, ini menulis, beliau menyuruh nulis ini untuk dakwah, buat risalah dakwah, kirim ke sana, gitu kan? Kata orang-orang, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Orang-orang kerajaan tersebut tidak akan mau membaca suatu risalah kecuali makhtum, ada stempelnya. Fattakhadha khataman min fiddatin. Maka Rasulullah pun kemudian mengadakan adanya khatam, yaitu cincin dari fiddah, dari perak. Naqshuhu, ukirannya Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah, distempel kemudian, dicap, ya dicap dengan itu. Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi, seolah aku melihat tanda putihnya di tangannya. Allahu a'lam. Anda tidak bisa menjelaskannya. Faqultu liqatadah, man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah. Maka aku, yaitu Syu'bah, berkata kepada Qatadah, siapa yang mengatakan bahwa saya naqshnya ukirannya Muhammad Rasulullah? Karena ini butuh dalil, siapa yang mengatakan itu? Maka kata Qatadah, Anas yang mengatakan seperti itu. Ya, Anas mengatakan, berarti di sini menunjukkan, di sini ikhwan, bagaimana hukum pakai cincin ya ikhwan? Apakah dia sunnah atau mubah, atau menjadi sunnah pada konteks tertentu dan mubah pada konteks tertentu? Sebagian ulama mengatakan itu sunnah karena Nabi melakukannya. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk mubah karena belum tentu apa yang ada pada Nabi SAW itu menjadi sunnah pada masanya, seperti cincin, pakaian, dan pakaian, perhiasan itu masuk ke dalam bab adiyat, yaitu adat, bukan termasuk ke dalam ibadat secara zat. Perhiasan, pakaian itu tidak termasuk ibadat secara zat, tapi dia bisa menjadi ibadah ketika dia ada niatan khusus ibadah, ada niatan menjurus ke ibadah, maka bisa. Ya, begitu. Ya, perhiasan, pakaian bukan termasuk ibadah mahdhah, melainkan dia adat dan tergantung bagaimana antum berniatan. Maka yang sahih insyaallah adalah memakai cincin jika tidak diperlukan seperti Nabi SAW memerlukannya untuk stempel, maka hukumnya adalah mubah, bukan sunnah. Mubah bukan sunnah. Tetapi ketika antum meniatkan perhiasan-perhiasan seperti ini yang mubah, ketika ke masjid untuk mengamalkan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, maka antum melakukan sunnah
bukan secara zat cincin atau pakaiannya, tetapi dari perbuatan dan niatannya. Begitu ya. Maka ini mubah. Umumnya ini adalah seperti ini mubah selama bukan emas untuk laki-laki. Ya. Maka mungkin anak cukup sampai sini ya ikhwas sekalian, ya, karena anak butuh istirahat sepertinya. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Jazakumullah khairal jaza. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.